saya Tassaloni Gaul dari Prodi Akuntansi Perpajakan NPM 2275037. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Oke, mulai yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang jurnal penutup. Di sini jurnal penutup juga biasa disebut dengan closing entries, yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mentransfer akun sementara ke akun permanen. Jadi jurnal penutup ini biasanya digunakan untuk menutup akun-akun perantara. Nah, jenis akunnya di sini ada penjualan, pembelian, pendapatan, beban, dan prive. Nah, di sini sumber datanya bisa kita ambil dari kertas kerja atau worksheet, kertas kerja kolom neraca saldo yang disesuaikan, tapi untuk mempermudah kita untuk pakai kolom laba atau rugi dan kolom neracanya. Jadi, kapan sih jurnal penutup bisa kita buat gitu kan? Nah, jadi jurnal penutup ini bisa kita buat setiap akhir periode secara langsung maupun otomatis. Sehabis kita menyusun laporan keuangan tanpa membutuhkan bukti transaksinya. Nah, apabila kita sudah melakukan penutupan di sini, maka saldo akun-akun akan menjadi 0 di setiap periode akuntansinya. Di sini ada dua jenis nama akun yang kita tutup ini. Namanya yang pertama itu ada akun nominal dan kedua itu akun pembantu modal. Komponen yang masuk dalam akun nominal ini diantaranya ada pendapatan dan beban. Sedangkan di akun pembantu modal itu ada prive dan ikhtisar laba rugi. Kenapa sih akun sementara itu harus ditutup pada akhir periode? Jadi di sini jawabannya karena akun tersebut bersifat sementara yang mempunyai fungsi untuk menampung perubahan akun modal selama periode akuntansi. Lalu pada saat penutupan inilah semua akun yang telah ditampung itu dilimpahkan ke dalam akun modal sehingga jumlah bisa mengalami perubahan. Jadi gitu. Nah, jadi di sini ada tujuan dan fungsi jurnal penutup. Nah, yang pertama itu untuk menutup saldo yang ada perkiraan sementara sehingga perkiraan tersebut menjadi 0. Untuk yang poin kedua itu supaya akun modal dapat menyesuaikan jumlah dengan keadaan pada akhir periode sehingga saldo akunnya sama dengan modal akhir pada neraca itu. Dan yang ketiga, dapat membedakan jurnal pendapat dan beban agar tidak tercampur dengan nominal pada tahun selanjutnya. Keempat itu dapat menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukan penutupan buku. Dan untuk poin yang kelima itu supaya kita dapat mudah untuk memeriksanya. Dan poin keenam, menyajikan info keuangan lebih real dari suatu perusahaan setelah penutupan buku. Dan di sini apa aja sih akun yang digunakan untuk jurnal penutup ini? Yaitu kita perlu satu akun pendapatan, yang kedua akun beban, ketiga akun ikhtisar laba rugi, dan keempat terakhir yaitu akun prive. Di sini juga ada beberapa cara untuk menyusun jurnal penutup. Yang pertama itu menutup sisi kredit di kolom laba rugi itu dengan cara semua akun yang ada di sisi kredit pada semua laba rugi. Di debit, ikhtisar laba rugi diletakkan di kredit. Dan yang kedua, untuk sisi debit di kolom laba rugi yaitu komponen beban. Caranya ikhtisar laba rugi diletakkan di debit, lalu akun yang ada di sisi debit pada kolom laba rugi kita letakkan di kredit. Dan poin yang ketiga itu untuk menutup laba rugi akun apabila laba ikhtisar laba rugi di debit dan modal di kredit. Apabila rugi sama dengan modal diletakkan di kredit, ikhtisar laba rugi diletakkan di kredit. Untuk poin keempat, untuk menutup akun prive dan akun tandingan modal, maka modal di debit dan letak prive
kita letakkan di kredit. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan tentang sekilas jurnal penutup. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit untuk neraca saldo setelah penutupan. Jadi di sini neraca saldo setelah penutupan itu yaitu tugas yang harus dikerjakan pada setiap akhir periode. Merupakan akhir dan awal akuntansi untuk selanjutnya. Jadi untuk apa sih neraca saldo penutupan itu dibuat? Jadi gunanya untuk memastikan imbangnya akun-akun buku besar atau akun realnya. Dan apa saja sih gunanya neraca saldo setelah penutupan? Yang pertama itu supaya kita dapat mengetahui pendapatan maupun pengeluaran dalam perusahaan. Yang kedua untuk melihat keseimbangan dalam buku besar. Dan yang poin ketiga agar tidak adanya resiko kecurangan. Nah, ketika semua jurnal penutup sudah diposting di buku besar, maka neraca saldo setelah penutupan ini bisa langsung disiapkan. Sekian penjelasan tentang jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.